Hai, nama aku Anissa Putri Ramadhani Lubis, biasa dipanggil Anissa, bisa juga Putri. Aku berkuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Bandung, tepatnya di jurusan Teknik Logistik. Tapi aku juga berkuliah di dua tempat, yang satunya lagi di LP3I Kampus Utama Bandung dengan jurusan Administrasi Bisnis. Latar belakang saya beralamat dari Kota Beringin, Tanjung Barat. Keluarga saya termasuk keluarga yang menengah ke bawah. Dengan kondisi ekonomi yang seperti itu, tentunya untuk mempunyai mimpi yang besar itu sangatlah susah. Tapi dengan keinginan dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak bisa. Namun dengan latar belakang seperti itu, insya Allah tidak ada yang tidak bisa jika Tuhan berkehendak. Apapun yang kalian inginkan, baik itu yang hal besar ataupun hal kecil, jika mempunyai tekad yang kuat, insya Allah kamu pasti akan mencapai. Berbicara tentang keluarga, mungkin aku bukan orang yang beruntung dengan keluarga yang sempurna seperti orang-orang lain. Ibuku seorang penjual buah-buahan dan juga oleh-oleh khas Madinah di Pasar Baru, dan ayahku tepat 2 tahun yang lalu terkena penyakit stroke dan sampai sekarang masih dalam masa pemulihan. Awalnya aku hanya seorang siswa SMP biasa yang hanya memikirkan tentang diri sendiri dan kehidupan bebas. Tapi setelah ayahku terkena stroke, semuanya berubah. Dari hal yang biasanya selalu senang menjadi sedih. Yang biasanya ada sosok ayah mungkin bisa dibilang sirna. Tapi itulah yang menjadi kekuatan dan juga tekad untuk mengangkat derajat keluarga. Ini terkesan lebay, tapi itulah yang aku rasain. Kayak yang gak bisa dijelasin gimana sakitnya kehilangan sesosok orang ayah yang biasanya menemani anaknya tiba-tiba menghilang. Tepat di saat itu juga seleksi penerimaan mahasiswa dimulai. Disitulah semuanya berubah. Yang awalnya aku hanya menargetkan hal-hal yang kecil berubah menjadi hal yang besar. Yang awalnya hanya ingin mengikuti SBM seperti siswa lainnya, dan alhamdulillah aku terpilih menjadi siswa eligible menjadi SNMPTN. Tapi ternyata mimpi itu lebih besar yang diberikan Allah. Aku diluluskan di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan yang mungkin terbilang favorit untuk saat ini karena jurusan tersebut hanya ada 3 di Indonesia. Mimpi yang gak bisa digapai. Disitulah aku sebagai anak pertama harus berpikir keras untuk menaikkan derajat orang tua, mengayomi adik-adikku biar bisa sukses, dan akhirnya terbersit. Kenapa KIPK-nya gak dipakai ke kuliahan lain? Pasti bisa dipakai. Kenapa nggak dipakai? Kenapa cuma dibiarin nggak lulus? Oh ya udah, nggak usah kuliah. Itu bukan aku. Kalau aku bilang kayak harus berjuang dong. Ada Allah. Allah nggak pernah diam dong untuk hambanya yang mempunyai tekad, apalagi yang punya ambisi besar. Dan di situ aku daftar di LP3I Kampus Utama Bandung dengan seleksi terakhir. Gelombang terakhir banget, dan daftarnya hamin 20 menit. Dan alhamdulillah Allah sayang banget sama aku, dilulusin dengan KIP juga lulus. Aku masih punya adik, aku masih punya mama dan ayah yang harus dibanggain, dan juga tentunya keluarga dong. Kayak apa bedanya lu sama yang lain gitu loh, kayak ya kita harus punya jati diri kita sendiri. Di situ oke, aku udah lulus nih di LP3I, KIP udah aman, KIP yang dari LP3I bisa nutupin UKT yang terpenting. Kayak senang banget, kayak oh my god, aku dapat hal besar banget untuk hari ini gitu. Dan semuanya berjalan sesuai rencananya Allah. Aku kuliah di 2 tempat dan alhamdulillah belum pernah merasa kesusahan walaupun dengan 2 kuliah yang mungkin di pikiran orang, satu kuliah itu susah banget apalagi 2. Enggak sesusah yang kalian pikir selama kalian punya tekad. Tapi tekadnya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti stuck di
berhenti aja kuliah nggak sanggup, kayak oh nggak gitu dong kalau mau jadi orang sukses. Ya nggak sih, kayak masa sih mau jadi orang sukses males-malesan? Enggak dong, ya harus berjuang. Semua rintangan pasti ada, nggak mungkin, ya nggak mungkin juga kita hidup kayak lurus aja, jalan tol aja punya kerikil, apalagi kehidupan. Seperti yang aku ucapkan sebelumnya, mungkin aku bukan dari orang yang berkecukupan di bidang ekonomi, tapi aku harus tetap bersyukur dengan keadaan yang diberikan oleh Allah. Tentunya pujian-pujian yang Ia berikan untuk membenahi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan itulah arti dari bersyukur dan berbenah. Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk bermimpi walaupun mungkin kamu merasa mimpimu terlalu tinggi. Ingat ada Allah yang selalu mendukung kamu di belakangmu. Allah gak pernah tidur, apapun yang kamu mimpikan, selama kamu bertekad, walau merasa mimpi itu mustahil, ingat ada Allah. Kalau Allah berkehendak, semua hal bisa terjadi. Kunci dari semua itu yaitu berbakti kepada orang tua, rajin melaksanakan sholat, bertekad yang tinggi, dan juga belajar yang giat. Terima kasih, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batubara, istri dari Pak Ahmad Yunus Lubis. Saya punya anak 3 perempuan. Yang pertama namanya Anissa Putri Rahmadani Lubua, Robiatul Adawiyah Lubis. Yang paling kecil Akilah Nur Fatihah Lubis. Saya di sini memperjuangkan ketiga anak saya dan suami saya yang lagi sakit stroke udah 2 tahun ini. Jadi saya menjalankan keseharian ini dengan bertekad untuk anak saya harus sekolah di saat ekonomi yang pas-pasan untuk menyekolahkan anak-anak saya dan biaya pengobatan suami saya. Tapi menjalani ini alhamdulillah, biarpun kita kehidupannya sederhana, tapi dengan tekad yang kuat, saya insya Allah bisa menyekolahkan anak-anak saya dan membiayai pengobatan suami saya. Saya seorang pedagang buah, yang pedagang kaki lima di Pasar Baru. Saya kesehariannya ya dari pagi ngurus anak-anak, ngurus suami, ngasih makan, bawa antar sekolah, terus berjualan, mencari nafkah. Ya namanya berjualan ya, kadang ada, kadang enggak. Tapi biarpun seperti itu kita tetap berjuang. Niatnya cuma satu, anak-anak harus lebih baik kehidupannya dari saya. Makanya sesulit apapun yang saya jalani setiap hari, saya tidak merasa, saya tetap harus kuat, saya tetap harus berjuang. Intinya saya ingin anak-anak saya berhasilnya. Kita manusia biasa ya, kadang kita juga ada merasa di titik terbawah sekali. Kita kadang kenapa gitu, kenapa saya begini, kenapa saya begitu ya. Tapi kembali lagi, intinya kita harus ikhlas dan sabar, kita berpegang teguh niatnya yang baik. Saya harus bisa memperjuangkan anak-anak saya, harus berhasil, anak-anak saya ini nanti harus sukses, suami saya insya Allah sembuh. Jadi semua beban ini harus saya pikul dengan, biarpun sesulit apapun saya harus bisa. Intinya itu. Pokoknya selagi kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan keteguhan hati, insya Allah akan saya, terutama untuk anak saya Anissa Putri Rahmadani, soalnya dia anak yang paling besar. Dia sekaligus anak saya dan teman baik saya. Apapun yang ingin saya keluh kesahkan cuma sama dia. Soalnya dialah yang bisa ngerti gimana perasaan saya, gimana saya sulitnya menjalani keseharian saya dengan semua ini. Jadi dia yang selalu menguatkan saya. Soalnya dia yang bisa mengerti gimana yang saya jalani sehari-hari. Jadi saya selalu bilang,
Nak, kalian harus berhasil. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya kehidupan kita lebih baik. Mudah-mudahan intinya anak saya harus berhasil. Apapun akan saya lakukan demi anak-anak saya. Anak saya yang lain juga harus bisa berhasil. Tapi kalian harus jadi anak-anak yang pintar, anak yang berbakti sama orang tua ya, Nak. Pokoknya bismillah, saya harus menjalani kehidupan ini dengan kuat, harus berjuang demi anak-anak saya dan suami saya. Kuncinya cuma satu, kita harus terbuka satu sama lain, kita harus saling berpegangan tangan menjalani kehidupan. Mudah-mudahan, saya yakin di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Enggak selamanya saya seperti ini. Insya Allah anak-anak saya bisa mengangkat derajat dan kehidupan yang baik. Amin. Intinya kita harus ikhlas. Ini yang terbaik.